nih berempat nih ya. Aku pengen lihat nih. Ini ada apa namanya? Ada artikelnya. Ventriloquist ini punya 10 gombalan Tenggo Wicaksono ke gadis mancanegara. Penasaran kayak apa sih? Waduh. Kayak gimana sih Bun, gombalannya Bun? Ternyata Kita nggak lihat cuma ya dalam fakta negeri visualnya ya. Sampai luar Ada negeri juga. faktanya ya, Bun? Oh, no. Oke, Kita lihat oke. fakta visualnya ya. Tenggo punya banyak koleksi boneka ya? Iya. Aku juga punya boneka aku ini satu-satunya hebat banget. Bisa berhubungan sama orang dengan jarak jauh. Emang boneka apa? Apa? Boneka apa? Boneka santet. Orang tadi pas lagi open udah Mel, lu masuk ntar ikut gua aja. Gak tau kalau itu cuma dijadiin boneka santet. Nih, kalau boneka ini namanya siapa? Randy namanya. Siapa? Randy. Kalau Randy kan bonekanya cuma bisa ngomong. Kalau boneka saya, ini bisa ngelakuin semua pekerjaan apapun. Nih ya, coba. Sekarang kamu mau melakukan pekerjaan apa? Aku mau mengutin sampah. Mengutin sampah. Emang ini ada sampah, kok mengutin sampah? Ada kan sampahnya kamu. Lah kok saya? Kamu itu kan. Di mana-mana orang kalau tong sampah, sampah basah sama sampah kering. Ada lagi sampah organik. Kalau sampah masyarakat mah nggak usah. Ya udah ya, maaf ya Dek. Punchline-nya diambil teman sendiri ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke, bicara lagi sama Tenggo. Tenggo tadi kan ngobrolnya sama orang-orang luar negeri semua tuh ya, hebat banget. Kamu bisa berapa bahasa emang? Kalau sementara ini sih masih cuma bahasa Inggris doang. Oh. Itu juga aku masih belajar terus dari aplikasi itu. Tapi itu kreatif banget karena kita melihat bahwa ada Mbak Irya Enes sama Susan itu dulu hit banget dan Iya. kamu bisa mengulang kesuksesan Mbak Amin, Mbak, amin. apa namanya? Susan nama kalian. Iya, Susan. benar. Tapi kan Ria kalau Anas. ngomongin soal masalah ngegombal di YouTube atau misalnya kamu lagi video call kayak gitu, nah kamu tuh pernah nggak sih dapat satu aja kecantol kayak yang udah gitu kan? Pernah ada tuh yang kecantol satu. Kamu pernah nggak? Enggak sih, emang semuanya aku jadiin temen semua. Aku follow-followan sama mereka, aku hubungan baik sama mereka. Pokoknya udah jadi temen aja semua. Jadi kalau habis kamu gombalin jadi teman. Iya. Gombalin aku dong. Tapi pernah nggak sih ketika kamu lagi konser, lagi show berempat gini ya bonekanya? Terus ini sini, terus ngomongnya pernah keliru nggak? Pernah, tapi paling kelirunya cuma sedikit. Abis itu aku langsung, oh iya, inget lagi. Oh. Iya. Ini kan si Randy jago ngegombal. Iya. Kalau ditanya lebih jagoan mana gombalannya? Si Randy apa Tenggo? Oh Randy, aku mah nggak bisa. Oh, coba Jadi buktiin. Randy yang ngegombal. Randy mau ngegombalin aku apa Melani? Kalau Melani mah ini aja yang gombal. Emang pas Lin, emang kita tuh berdua cocok sahabat. Kita nggak pernah makan makanan cowok. Kita beda tipe. Dari tadi gue udah ngelirik yang botak ini nih. Ayo, Randy, kamu Ayo gombalin coba dulu. gombalin, Gua Randy gombalin gombalin dulu, Selin Gua ya. harusnya sama yang ini nih agak mudaan. Itu nggak mulu, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah, ayo cepetan. Selin, Iya. kamu tahu nggak buah apa yang paling manis? Buah apa yang paling manis ya? Pisang? Salah, Apa? apel. Hah? Kok apa? Apel lagi kalau bukan kamu. Coba kalau Melani, ayo. Coba, Melani. sini. Tapi ganti ya. Saya Oh. habis digombalin aku Kalau jadi Melani teman. yang ini yang Sayang, ngegombal. namanya siapa ini sayang? Kalau ini namanya kakek Sumando. Oh, mohon maaf, mulai sekarang lo ganti. Jadi Aku apa? kakek Tyson. Kepalanya sama. Iya, kakek Sumando. Ngerayu Melani dong, Kek. Ayo ke, hajar ke. Ini suruh gombal aku, suruh berantem. Enggak, bukan maksud hajaran, maksudnya gombalin, Kek. Oh iya. Siapa namanya? Aku namanya Luna Maya, Kek. Hei, Melani, Kek. kakeknya gumoh. Kenapa Kakeknya asam lambung gumoh. naik? Masa disuruh orang gua? Mel, sini Mel. Lo harusnya bangga. Yaudah deh, kalau kakek-kakek nggak bisa, maunya pengen gua pengen. Ya, tuh. Kakek-kakek aja ngelihat lo gumoh. Gitu. Tumben kakek-kakek gumong liat gua. Biasanya? Emang biasanya tipe gua bukan kakek-kakek. Apa dong? Om-om. Makasih ya, Maya. Coba dong, gombalin orang belum digombalin. Ntar dulu. Belum Ayo, anda gombalnya mana? Neng Melani, Iya, kakek. kamu hot banget deh.
Hot banget kakek. Kayak askal garu. Masih belepok-belepok. Panas kalau diinjak keblok. Aduh Tenggo, terima kasih banyak ya udah mampir ke sini ya. Nah, tapi pemirsa nih ya, Tenggo bisa begini sekarang ternyata memang butuh latihan. Latihannya sampai 4 tahun, setiap hari itu minimal 1 jam latihan ya. Iya, dan kalau kamu sekarang ya, lebih ya? dari itu sih. Bisa 6 jam aku. Betul. Dan gak mudah karena bukan saja dia melatih suara Ya. beberapa boneka Ya. dan tentunya dia harus mematchingkan mulut boneka. Betul. A, I, U, E, O Gerak-geriknya sama juga ya, mulut. bener. Iya, Wah, biar ini sama keren banget gitu. sih. Tapi bisa, Keren kamu banget. biasa ngisi acara ulang tahun gitu gak sih? Bisa acara orang dewasa yang kayak family gathering juga bisa. Tahu gak sih, aku kan punya anak. Anak Iya. aku tuh sebentar lagi ulang tahun. Bisa banget. Bisa kok bisa. Kamu mau datang nggak? Nanti kita telepon-teleponan aja. Aduh ya udah nanti ya, Tenggo nanti datang ke Oke, tempatnya guys. Celine ya. Tapi Terima sekarang kasih. kita juga kedatangan lagi nih seorang bintang tamu yang nggak kalah lucu, menyenangkan sekali dan satu hal yang paling menyenangkan dari dia ini adalah keberaniannya untuk bicara tentang sesuatu yang masih rasanya tabu buat masyarakat. Ya, kesehatan mental. Ini bisa menjadi aja inspirasi deh, ya, Kak? Ya, silakan guys. Oke, terima kasih Indra, teman-teman Selin, Mbak Inul. Tadi sudah dijelaskan ya, kenapa siapa? Tenggo hanya menggunakan face shield untuk sementara waktu. Karena memang dia harus memberikan ekspresi bicaranya dari bicara Tenggo dan bonekanya. Betul. Selebihnya sekarang dia sudah menggunakan masker lagi. Betul Oke. sekali. Nah, Lanjut. Ini 1 minggu yang lalu kurang lebih, Ya. saya kan kalau setiap di mobil tuh mendengarkan salah satu radio di Jakarta. Ya. Pagi itu saya menuju ke Kopi Viral, dengerin lah ngobrolan Ivi Batuta sama Bayu Bayu Oktara. Oktara sama Sania Leonardo. Oke. Saya dengerin sampai di parkiran, saya nggak turun dulu, saya dengerin. Ternyata banyak hal menarik Oke. yang dialami oleh seorang Sania Leonardo. Saya Apa langsung yang- bilang sama tim, ini menarik banget. Apa ini. yang bikin Abi sampai bela-belain ini harus diundang ke Kopi Viral? Kenapa, Bi? Sania Leonardo, seleb TikTok, cantik dan kocak yang dipanggil Bunda. Oke, Oke. ini salah satu artikel. Tapi yang Ya. menariknya, ternyata Sania ini mempunyai satu, boleh saya bilang, Boleh. apa? Tepatnya penyakit atau apa? Kalau kita bilangnya aku penyandang ataupun penyintas mental issues, Nah. penyintas kelainan kesehatan jiwa. Saya ambil kelainan kesehatan jiwa, saya ambil itu kalimat Sorry, nggak kalau apa-apa ya. penyintas berarti udah sehat Enggak, sekarang? aku belum. Masih? Masih. Oh, masih. Oke, Oke. kelainan kesehatan jiwa, saya menggunakan kalimat itu nggak apa-apa. Nggak Iya. apa-apa. Sejak kecil. Dan Iya. bahkan Sania ini menurut cerita dan menurut pengakuan dia, pernah berusaha, mohon maaf banget, bunuh diri sampai 4 kali. Bisa diceritakan? Iya, jadi Sania adalah penyandang bipolar depresif atau bipolar tipe 2. Orang tuh mikirnya kayak kepribadian ganda ya, Iya. tapi sebenarnya bukan. Itu kelainan kesehatan jiwa khususnya di mood ekstrim gitu. Kita ada manic sama depresif manic ataupun hipomanik seperti itu. Oke, Sania mohon maaf nih. Ini kan bahasa-bahasanya banyak bahasa-bahasa medikal ya. Iya. Mungkin takutnya ibu-ibu lagi nyetrika agak Oh, ngerti iya, ya kan. ha. Sebetulnya orang sekarang lagi heboh dengan bipolar. Iya. Ya. Apa sih bipolar? Seperti apa yang kamu rasakan? Mood ekstrim, jadi kalau seneng-seneng banget berlebihan, kalau depresif banget Oke. kayak gitu. Up and down-nya gila-gilaan ya. Wah, itu ekstrim banget Oke, naik ini turunnya. kamu mengalami hal ini dari kecil. Gejalanya, simptomsnya itu dari kecil. Apa ya gejala dari kecil kamu rasain? Kalau aku tuh panic attack, hypersomnia, jadi Sania itu bisa tidur kayak 13 jam 1 hari straight nggak bangun, dan kalau bangun tuh masih kayak lemes, kayak belum tidur aja. Kayak gitu. Orang tua kamu, mama, papa, menyadari dari kecil atau ada Kalau- proses pengobatan waktu itu? Kalau dulu kan waktu itu panic attack-nya kayak sampai kejang apa segala macam, Oke. dikiranya kan paru-paru atau jantung apa segala macam. Iya. Dicek, terus udah kayak gitu ternyata nggak ada apa-apa. Everything's good. Everything's good, terus dikiranya mohon maaf kayak disantet ya, Iya, say iya, iya. gitu kan. Itu kalau Iya, iya, kuntilanak iya. denger juga ngerasa tersindir. Kenapa kok jadi enggak gue? gitu. Iya, kenapa Ah, ah. jadi gue? Dia bilang waktu itu, Iya. emak gua, emak apa, bapak ya? Aktif di gereja. Oh, iya. Terus akhirnya orang pada ngumpul, oh ini anak ibu disantet. Ada kuasa kegelapan. Iya, ada kuasa kegelapan Iya, begitu. iya. Terus? Padahal enggak juga. Kalau setan juga udah males gitu bawaannya, kagak usah lah gitu kata. Jadi sebenarnya yang kamu rasakan adalah kamu tuh kalau happy banget, Happy kalau banget. kamu lagi sedih bisa sedih banget, Sedih banget. kalau marah bisa marah banget. banget. Oke, mohon maaf. Sekarang lu sedang berasa apa nih? Dia sedang apa? Masih lebih stabil lagi, soalnya beberapa waktu lalu kan check up lagi ke psikiater karena kan parah banget. Makanya kemarin itu aku diundang sama Kang Irfan Hakim untuk collab. Aku tuh kondisinya lagi depresif. Dan itu lagi kayak ngawang itu sebenarnya. Kalau Tapi kamu depresi, bisa berdiskusi, bisa interaksi. Bisa, cuman
suasananya tuh kayak nggak enak gitu. Hal ekstrim apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu merasakan hal itu? Yang kita nggak bisa duga-duga. Self harming, Apa tuh? cenderung Mempermalukan. menyakiti diri sendiri. Terus Apa yang pernah kamu lakukan? Itu yang tadi rencana Ya, pembunuh. apa dengan cara apa gitu? gunting gitu-gitu pokoknya. Apa, mohon maaf, apa yang kamu pikirin sampai kamu berusaha untuk menyakiti? Karena kamu sepertinya kelihatannya Baik-baik sehat, aja. everything seems good kan dari luar gitu. Tapi apa pikiran-pikiran dalam otak kamu saat itu sampai kamu mau menyakiti diri sendiri? Aku nggak bisa full kayak merasakan rasa sakit hati gitu. Aku harus sesuatu yang aku bisa merasakan, oh ini perih gitu. Gimana saya? Paham Coba nggak? Jadi dijelaskan ini lagi. sakit hati nih ya Iya. kan. Aku tuh nggak bisa kayak ini sakit hati dong, nggak bisa. Aku tuh belum bisa merasakan ini sembuhnya gimana, makanya dipindahinnya ke diri sendiri kayak ini kan sakit berdarah ibaratnya Iya, kayak gitu iya. apa segala macam. Itu aku lihat proses healnya juga aku lihat. Oke, Sania, sekarang kamu sudah cukup dewasa, umur kamu Iya. sudah matang. Heeh. Agak ada sedikit penasaran ketika usia-usia kamu remaja, ABG, transisi dari anak-anak ke remaja, Iya. ketika kamu sudah mengetahui Iya. ada sesuatu dalam jiwa gue nih ya, pemikiran. Apa yang kamu rasakan waktu itu? Tindakan apa yang kamu lakukan waktu itu? Nggak tahu mana benar mana salah sih. Jadi masih ngawang aja dan nggak tahu mesti ngapain gitu. Jadi kayak ya nggak fully ngerasa diri sendiri gitu. Interaksi sama orang lain? Aman, biasa. Kalau orang lain nggak tahu kamu mempunyai penyakit seperti itu, orang pasti enggak dengan melihat tingkah Nggak tahu laku kamu? ya. Nggak ngeh? Nggak tahu. Oke, sebelum kita ngeliat TikTok lucu kamu, ini menarik nih. Jadi biasanya kalau sampai kamu mau menyakiti diri kamu sendiri, kamu biasanya kamu ngerasa tidak bisa fully merasakan rasa sakit. Itu biasanya interaksi dari orang lain. Misalnya aku misalnya berinteraksi sama Abi nih. Abi ngomong sesuatu, aku kesel. Aku bisa merasakan gue kesel sama Abi. Iya. Atau gue ngomong, Mel gue gak suka tadi lo Iya, ngomong kayak either gitu. gue omongin atau gue simpan diri sendiri, gue Iya. nangis, gue doa misalnya. Iya. Kalau kamu tuh apa misalnya yang membuat kamu sampai ngerasa nggak bisa merasakan rasa sakit itu? Kadang diem sih, tapi Nggak disakitin orang atau karena apa? triggernya nggak nentu. Kita nggak bisa matokin. Ada yang mungkin triggernya udah kelihatan. Kalau aku sendiri belum kelihatan sama sekali. Oke. Jadi tiba-tiba aja perasaan itu datang. Iya. Ini segmen berapa sih? Oh segmen 2, masih ada lagi ya? Oh oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita istirahat dulu, jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral.